Halo, salam kuliah desain. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menurut saya menarik, yaitu tema tentang discover atau metode pengumpulan data, utamanya dalam desain interior ya. Jadi bagaimana sih caranya ngumpulin data gitu ya. Kita sebagai desainer, langkah pertama dalam desain tentu saja kita akan melakukan discover atau pencarian data. Nah, kita akan bahas satu persatu dari metode pencarian data ini. Apa aja yang perlu kita lakukan ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut data dalam sebuah project desain interior ya? Terdiri apa saja? Jadi kita tidak asal mengambil data, tetapi kita harus tahu dulu datanya itu macam apa aja ya. Oke, ini pertanyaan penting yang jangan sampai kita salah mengambil data ya. Nomor satu, justru bukan ruang yang mau kita desain ya. Seringkali desainer itu salah mengambil data ya. Pertama, justru berfokus pada ruang ya, padahal ruang ini sebenarnya untuk siapa ya kan. Yang pertama yang justru harus kita ambil sebagai data adalah siapa ini, project ini untuk siapa ya, siapa penggunanya, siapa brand yang berada di situ ya. Jadi kita melakukan user profiling ya. Siapa orang yang menggunakannya, ada berapa orang ya, pemiliknya siapa, pelanggannya siapa kalau itu ruang komersial ya, brandnya seperti apa, karakter brandnya seperti apa. Masalah-masalah seperti ini desainer seringkali justru terlewat ya. Kita berfokus pada bikin ruang yang bagus, tetapi belum tentu kan cocok untuk seseorang yang akan menggunakan ruang ini ya. Yang pertama, kembali lagi saya tegaskan, adalah siapa ya, user profile-nya ya. Produk dengan target market menengah atas tentu saja akan berbeda dengan produk dengan target market yang menengah bawah misalnya. Berakibat juga nanti pada ruangnya kan, ruangnya akan berbeda. Jadi kita perlu sangat tahu tentang user profile-nya ya. Lalu yang kedua, yang tak kalah penting, setelah kita tahu orangnya ya, setelah kita tahu siapa yang menggunakan ruang tersebut, kita akan melihat apa yang mereka lakukan ya. Ya, ini sebagai contoh gambar di sini adalah suasana pedestrian atau orang yang sedang mau naik kereta api ya, berada di kawasan stasiun misalnya ya. Setelah kita tahu siapa sih pengguna kereta api misalnya, pengguna stasiun ya, orang yang mau bepergian ke suatu tempat ya, dia biasanya muda misalnya ya, memiliki pekerjaan tertentu ya. Nah, lalu kita sudah tahu nih profilnya, persona mereka seperti apa. Setelah itu kita akan mengetahui aktivitinya ya, kegiatannya ngapain aja itu di situ. Dari foto ini kita bisa lihat ada orang yang berbincang dengan pasangannya, ada orang yang membawa tas besar, ada yang duduk di bangku ruang tunggu, ada yang mendengarkan musik ya, ada yang melihat papan informasi, ada yang berfokus melihat di kereta, ada yang memperhatikan orang lain ya. Ada berbagai aktivitas ya. Jadi kalau kita membayangkan penumpang yang mau naik kereta api di sebuah stasiun, ternyata aktivitasnya tidak cuma duduk menunggu. Nah, kadang kita terlalu melakukan penyederhanaan atau simplifikasi bahwa kegiatan orang menunggu di stasiun adalah duduk menunggu. Padahal ada banyak sekali. Kalau kita lihat dari foto ini saja, ada orang yang membawa tas besar, tentu saja akan berbeda perlakuannya dengan orang yang membawa tas backpack misalnya ya, tas ransel yang tidak membawa apa-apa, orang yang bermain handphone, orang yang mendengarkan musik, orang yang memperhatikan sound system, sama sekali berbeda. Nah, setelah kita tahu dari tadi adalah
siapa orangnya, lalu ngapain aja dia, baru kita bisa tentukan what they needs, apa butuhnya ya, fasilitas apa. Tadi misalnya dia menunggu, dia orangnya sudah tua, menunggu berdiri lama tidak kuat, maka barulah butuh kursi gitu. Tetapi mungkin di kalangan tertentu dalam waktu perjalanan kereta yang terbatas, waktu tunggunya tidak terlalu lama, kursi justru tidak berguna ya. Justru yang butuh fasilitas adalah tempat bersandar saja misalnya ya. Misalnya dalam foto ini menunggu pesawat ya, waktunya biasanya lama ya. Orang menunggu pesawat berbeda dengan menunggu kereta, waktunya lama. Berarti ternyata kursi yang seperti ini yang sudah kita sediakan di sebuah bandara tidak mencukupi gitu. Terlihat dari foto ini, seseorang penumpang ini harus menyandarkan kakinya di atas tas ya yang dia miliki. Berarti kan fasilitas untuk sandaran kaki menjadi penting ya. Dari pengamatan seperti ini kita jadi tahu kan apa yang kita butuhkan. Nah, jadi jangan langsung membuat daftar kebutuhan. Saya rasa itu perbuatan yang jalan pintas gitu ya. Jadi pertama kita tahu dulu orangnya, siapa, ngapain aja, barulah butuh fasilitas apa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi langkah pertama dalam melakukan pencarian data tentu saja adalah mengenali orangnya, mengetahui apa saja yang mereka lakukan, barulah kita bisa membuat list daftar kebutuhan mereka itu apa gitu ya. Nah, yang berikutnya, jadi setelah kita membahas datanya apa saja, yang berikutnya kita bahas tentang empathize ya. Jadi mengambil data itu tidak sekedar kita berjarak gitu ya dengan data yang kita ambil ya. Kita akan mengambil data dengan cara melakukan berempati ya, menggunakan konsep empati. Empati itu apa? Empati itu tidak sekedar mengambil data. Empati itu kita terlibat langsung ya. Berempati itu kita terlibat, turut merasakan, kira-kira seperti itu dengan project yang kita kerjakan ya. Kita akan bahas satu persatu apa saja sih yang ada dalam kegiatan secara konsep empati dalam penggalian data ya. Yang pertama adalah observe ya, observasi tentu saja ya. Kita sebagai desainer interior, nomor satu sebenarnya bukan tentang pandai menggambar ya. Sebagai desainer bukan itu, tapi sebenarnya tentang bagaimana kita mampu mengobserv atau mengobservasi, mempertanyakan sesuatu. Dalam melakukan observasi, kita dituntut untuk membuat pertanyaan yang baik. Apa saja yang dibutuhkan? Tadi kan siapa, ngapain, butuh apa? Itu butuh kejelian ya. Jam terbang tidak bisa bohong ya. Desainer pemula biasanya akan terburu-buru untuk membuat list kebutuhan, terburu-buru menyimpulkan bahwa toko ini atau ruangan ini butuhnya ini gitu. Tetapi desainer yang berpengalaman biasanya dia memiliki kejelian mata, kejelian dalam melihat sesuatu, kejelian dalam mengobservasi sesuatu ya. Jadi dia akan menentukan nih apa saja yang perlu dia lihat. Dia buat listnya dulu, apa saja yang perlu diobservasi ya. Matanya akan jeli melihat setiap sudut ruang, melihat setiap kegiatan yang harus dikolek datanya itu ya. Yang berikutnya masih dalam konsep empathize adalah engage ya. Kita harus membuat engage itu apa? Ikatan ya, membuat ikatan dengan project yang kita kerjakan ya. Saya ilustrasikan di sini sebagai gambar tangan. Jadi kita tidak sekedar melihat dari jauh ya, tapi juga kita mendekat ya. Kita membuat ikatan dengan klien, kita membuat ikatan dengan user atau pengguna ruang, kita membuat ikatan, membuat sentuhan dengan material ya,
Material yang baik kan tentu saja ada unsur tactile ya, ada saat diraba itu halus, saat diraba itu kasar, warnanya mencolok atau tidak, itu butuh sentuhan ya. Engage butuh ikatan kita dengan objek atau project yang kita kerjakan, dengan subjek yang tinggal di tempat project kita itu ya. Yang berikutnya, konsep dari empathize adalah nomor 3 ini adalah immerse. Immerse itu apa ya? Melibatkan diri atau terjun langsung ya. Jadi tadi melihat itu tidak sekedar dari jauh, tapi juga bersentuhan ya. Observe dulu, lalu engage, lalu immerse. Kita menyatu di dalamnya ya. Dalam beberapa project saya punya kawan atau mahasiswa yang mampu mendesain dengan baik karena dia immerse ya, menyatu dengan projectnya. Dia merasakan sendiri projectnya. Akan lebih sulit kalau seorang desainer merancang suatu tugas, suatu project yang dia tidak pernah bersentuhan, dia tidak pernah menyatu dalam project itu ya. Misalnya saya pernah punya project mendesain halte ya, busway misalnya. Ya saya punya pengalaman naik busway, ngantri ya, antrinya lama, berdirinya capek, berdesak-desakan, keluar masuk bis itu bertubrukan, itu saya rasakan benar ketika naik busway. Nah, sehingga project tugas tesis saya itu menjadi menarik gitu ketika saya immerse, saya menyatu dengan project itu. Jadi tidak sekedar melihat dari kejauhan, tetapi benar-benar duduk di situ, ngobrol dengan petugas haltenya, melihat situasi orang menunggu lama dan gelisah ya, menambah tempat duduk dari kayu, dari bambu bahkan ya. Ketika panas dia, petugas itu menempelkan kertas kado di kaca supaya tidak kepanasan saat sore hari, sinar mataharinya sangat terang misalnya. Jadi kita harus immerse atau menyatu di project itu. Nah, bagaimana masalahnya jika project kita terbatas, waktu kita terbatas? Tentu saja ada berbagai metode nanti yang kita akan coba jalankan. Tetapi konsep dari empati, saya ulangi lagi, adalah ada 3 ya tadi. Dari konsep dari empati, 1 adalah observe, melihat dengan mata, menyentuh ya, membuat engage, ikatan. Lalu yang berikutnya tentu saja terjun langsung, etnografi gitu. Desain pasti akan lebih baik kalau kita tahu betul masalah yang ada di lapangan. Nah, yang berikutnya adalah metodenya ya, metodenya. Kita caranya seperti apa ya. Nah, sebelum masuk untuk mengobservasi, alangkah baiknya kita melakukan literatur searching ya. Misalnya saya mau mengerjakan project toko Adidas gitu ya. Nah, sebelum saya bertanya kepada klien, sebelum saya bertanya kepada konsumen, saya kan belum tahu bahan apa yang ingin saya pertanyakan. Nah, dengan literatur searching kita jadi tahu ya, brand itu asalnya dari mana. Oh, ternyata dari Jerman, namanya yang punya Adidasler ya kan. Brand itu kemudian pecah dengan Puma, saudaranya ya. Adidas itu punya saudara, pecah menjadi Adidas dan Puma, persaingannya sengit gini, macam-macam sejarahnya kita pelajari di literatur ya. Tokonya apa persaingannya dengan merek lain ya. Bagaimana sih toko sepatu itu bisa sukses biasanya? Oh, ada apa poin kenapa Adidas punya brand 2 logo ya, logo yang klasik sama logo yang segitiga. Yang klasik kan seperti daun itu, seperti bunga ya, yang satunya seperti segitiga. Apa sih yang membedakan? Nah, itu banyak informasi yang kita bisa ambil tanpa datang langsung ke lokasi, tanpa ketemu dengan klien, ketemu dengan pengunjung toko itu ya. Tapi kita bisa tahu dari literatur searching. Nah, yang berikutnya baru kita datang ke lokasi kan. Ada site survey ya kan. Kita bisa ukur ruangannya, ukur secara detail ya. Biasanya teman-teman mahasiswa nih suka males nih kalau ngukur nih zaman sekarang karena ada kamera, mengandalkan kamera foto cepet. Padahal kita
apa yang kita foto, apa yang kita ukur itu menjadi penting ya. Ukuran harus sangat detail ya. Jarak antara pintu dengan saklar, jarak antara ducting AC dengan apa misalnya, banyak hal gitu. Jadi kita harus detail dalam melakukan survei, memperhatikan semua hal yang memang kita perlukan. Jangan sampai terlewat, kan siapa tahu kita akan kesulitan lagi masuk secara mendalam dan mengukur-ukur seperti itu. Kita mungkin dapat izin 1 atau 2 kali survei misalnya. Jadi kita harus persiapkan dengan baik, dengan detail, apa saja yang harus kita site survei ya. Bukan survei bertanya pakai kuesioner, bukan ya, tetapi survei fisik gitu ya. Kita ukur, kita foto, kita gambar ulang pakai gambar kerja dan sebagainya. Nah, yang berikutnya, teknik yang berikutnya adalah teknik interview. Ini paling jamak, paling kita mudah ketemukan dalam project desain interior. Pastikan kita melakukan interview dengan orang yang tepat. Ya. Siapa pemiliknya, siapa direktur marketingnya misalnya, siapa dengan usernya, siapa dengan pelanggan, siapa dengan orang yang belum menjadi pelanggan misalnya. Jadi kita harus tentukan nih siapa yang akan kita survei, siapa yang akan kita tanyai, pertanyaan apa yang harus kita tanyakan. Jadi ada banyak sekali apa yang mereka rasakan, what they want, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan ya. Nah, kadang-kadang pertanyaan itu memiliki jebakan ya. Jadi kita suka bertanya dan cenderungan klien atau user yang kita tanyai atau yang kita interview tidak menjawab dengan sejujur-jujurnya. Jadi mungkin kita butuh pertanyaan pancingan. Misalnya ya, kalau kita pilih warna ya, contoh ya, ibu suka warna merah atau biru itu misalnya. Biasanya orang cenderung menjawab sekenanya gitu ya, merah gitu. Tapi biasanya akan kontradiktif ketika kita tanyakan dengan hal berikutnya gitu. Ternyata dia menyukai biru, tapi sulit mengatakan biru karena alasan tertentu atau menjawab sekenanya. Jadi kita harus membuat pertanyaan yang lebih detail, lebih mendalam, sehingga kadang-kadang bisa kita simpulkan sendiri tanpa harus bertanya warna kesukaan ibu apa, tetapi kita bisa bercerita tentang suatu keadaan laut misalnya, laut itu seperti apa, gunung seperti apa, sambil mengobrol sehingga kita bisa menyimpulkan, oh si ibu ini sukanya warna biru bukan merah gitu misalnya. Jadi kita harus buat jeli dalam membuat pertanyaan. Ini kesulitan dari interview ya, tetapi layak dicoba. Jadi kita harus bisa menggali apa saja yang kita tanyakan. Nah, ini idenya dari mana? Idenya dari yang tadi, idenya dari literatur searching. Kalau kita punya data yang kuat dari literatur, dari survei pengguna, karakter pengguna dan sebagainya, kita akan lebih mudah saat survei, kita akan lebih mudah saat interview. Ya, kita akan membuat pertanyaan yang lebih pas, ya, tidak kemana-mana. Sehingga data yang kita butuhkan memang data yang baik. Nah, yang berikutnya adalah investigating user behavior. Ini yang penting ya. Jadi beberapa pertanyaan memang sulit ditemukan saat wawancara. Ya, beberapa jawaban sulit ditemukan saat wawancara dengan membuat pertanyaan. Tetapi kadang-kadang kita perlu tadi immerse itu apa? Menyatu dengan project itu. Kita duduk di situ, diam di situ, mengamati orang yang lalu lalang di situ ya. Banyak ini sebagai contoh, misalnya ada anak mengobrak-abrik lemari pakaian ibunya misalnya. Oh, berarti ini kan tidak bisa ditanyakan, ibu apakah anaknya berbuat seperti ini, kan mungkin tidak dijawab ya. Tetapi dengan kita melihat langsung, menginvestigasi kebiasaan pengguna ruang, kita jadi tahu, oh ternyata lemari pakaian sebaiknya tingginya sekian supaya anaknya tidak bisa menjangkau misalnya. Jadi kita tahu
kegiatan-kegiatan yang data-data yang bisa kita ambil bukan sekedar dari bertanya, tetapi memang suatu investigasi terhadap user behavior. Jadi itu beberapa yang perlu dilakukan, metode dalam mengumpulkan data. Yang perlu saya garis bawahi di sini ada yang terakhir adalah saat kita menggali data, drop your assumption, judgment, dan juga bias. Ya, ada 3 hal ini. Jadi tolong pinggirkan dulu yang namanya asumsi. Ya. Seringkali kita dengan mudah membuat judgment, ya, membuat tuduhan bahwa ruang ini pasti jelek karena warnanya ini. Belum tentu kan. Ruang ini saya duga terlalu sempit. Padahal belum tentu. Tetapi dengan layout yang baik, dengan data yang baik, dengan pengumpulan data yang baik, kita bisa menemukan masalah sebenarnya itu apa. Nah, jadi pengumpulan data bukan sekedar pengumpulan data. Pengumpulan data tujuannya adalah untuk membuat kita melihat proyek ini dengan jernih, ya, tanpa asumsi, tanpa judgment, dan tanpa bias. Ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya di video tentang define atau mendefinisikan kembali sebenarnya masalahnya itu apa. Gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kuliah desain.